Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam gimik-gimik, bukan Islam pilcaleg. Kalau mau dicoblos datang semua biar tidak diundang. Sekalinya sudah terpilih hilang lagi mereka. Ada begitu di Nabire? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Qalaidan, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qalaidan, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Dari 6.000 lebih ayat dalam Quran, ayat ini yang selalu diulang-ulang sejak 1.400 tahun yang lalu. Kenapa? Ayat ini penting dan rasa-rasanya susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti kau yang ngatur. Wih, jangan kau mati ya, berarti mati mau-mau. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, janda, semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati, yang jadi masalah illa wa antum muslimun. Seolah-olah makadepung Allah Ta'ala dasat mengaku kau seleng, kamu ngaku Islam, tapi belum tentu kau mati bawa Islam. Kamu mengaku Muslim, tapi bisa jadi kau matimu tidak beragama Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan merampok. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan judi. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan barang haram. Salah satu barang haram itu menerima serangan fajar waktu pilkada kemarin. Baru kaum itu semua pelakunya. Orang datang kampanye wane piro dembara ketupal lapina. Bu, ibu, kalau orang korupsi 50 miliar, 100 miliar, 1 triliun masuk neraka, ibu. Masih enak hidupnya, 500 miliar uangnya. Kalaupun masuk neraka, nah nikmati uangnya 500 miliar. Tapi kalau 300.000 masuk neraka, itu aslinya beleng-beleng. Coba kau lihat sekarang,
yang jadi anggota DPR dana urus mako. Kenapa? Bukan karena dia pintar, bukan karena dia bermoral baik, tapi karena nak kasih kok uang. Iya toh? Makanya kita ribu-ribu cari kerja, dia joget-joget. Kenapa dia joget? Karena memang dia artis. Nah bilang orang di kampungku cidak kok. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa para pejabat Polri dan TNI, mohon maaf Pak, saya tidak bisa sebut namanya satu-satu, saya tidak tahu karena baru hari ini kita ketemu. Dan para alim ulama yang hadir di tempat ini, teristimewa saudara-saudara saya dari Patinjo yang mengundang saya datang ke tempat ini. Yang menghubungi saya namanya Kulasa. Okay. 6 tahun ngantri menunggu jadwal. Kemarin malam ada juga sekampung saya, Ibu Mia namanya. Saya tidak tahu ada dia di sini atau tidak. Yang kecil-kecil orangnya. Oh ada di atas. Ya. Bapak Ibu, tadi saya bilang sama Kulasa, tidak pernah dibayangkan saya bisa hadir di sini. Ini ada 2 orang jadi saksi waktu saya kecil. Saya SD sudah jual jalan kote. Ya. Saya jual es lilin. Saya jalan kaki dari Rajang, dari Bungi ke Rajang itu 4 kilo. Jalan kote di sebelah kanan, es lilin di sebelah kiri. Yang punya es lilin itu saya masih ingat namanya. Saya panggil Tante Indar. Saya selalu sedih kalau ingat ceramah kisah saya, hidup ini saya. Sebelah kanan es lilin, sebelah kiri jalan kote. Dan waktu itu Agustusan. Ya. Tidak ada satupun es saya yang laku. Tidak ada jalan kote saya yang laku karena musim hujan. Apa saya sedih? Karena tidak laku, tidak. Karena saya ingat mamaku di rumah, tidak ada saya bawakan uang. SD waktu itu. SMP saya jalan kaki. Kulasa sudah pakai motor. Saya jalan kaki pergi sekolah. Dari Bungi ke Culu, kurang lebih 3 kilo. Saya kalau pergi kuliah di Makassar, berdiri saya di bus. Pipos atau Cahaya Solo. Berdiri 8 jam. Kenapa? Bayarnya cuma 1.000, waktu itu 5.000 pembayaran ke Makassar. Ada anaknya orang Bungi tinggal sama saya. Namanya Pak Misbah. Anaknya namanya Firdaus. Tinggal sama saya. Karena bapaknya bilang, melok mo ka pas sekolah ko, pak kuliah ko tapi si bawa ko das. Karena kalau sama saya, bisa saya ajar. Saya ajar dia ngaji. Dialah yang selalu bawa makanan, ikan kering, susu, beras, telur, Indomie. Bapak saya merantau ke Kalimantan, tidak jelas kerja. Bertahun-tahun tidak ada kabar. Tapi alhamdulillah, saya dirindukan orang datang ke sini. Masih Bapak ingat, baru-baru rekeningku diblokir. Ya toh? Dan itu 120 juta orang diblokir rekeningnya seperti saya. Ternyata video saya itu sampai ke Pak Prabowo. Siapa sangka saya Dasat Latif, orang kampung dari Bungi Patinjo, didengar oleh seorang presiden. Dan beliau panggil aparat, buka semua yang diblokir, tidak perlu bayar. 120.000 orang dibuka blokirnya gara-gara Dasat Latif yang protes.
Dulu ibu, saya jalan kaki pergi sekolah dari Jalan Harimau ke Jalan Cakalang. Naik sepeda saya dari Jalan Harimau ke Antang, cuci pakaian, naik sepeda BMX. Itu pun bukan sepedaku, sepedanya sepupuku namanya Anto, orang Las HP. Saya pinjam sepeda BMX-nya. Kalau hari Minggu libur, saya pergi mencuci sudah salat subuh, naik sepeda kurang lebih 16 km pp. Saya cuci pagi-pagi, saya tunggu kering, sore sudah kering saya setrika. Sudah setrika, saya lanjut lagi naik sepeda ke Jalan Beringin, daerah Todopuli, untuk mengajar ngaji anaknya sepupuku yang kerja di PU. 16 tahun Pak saya menderita di Makassar. Dulu saya pernah menjadi pegawai cleaning service, bersih-bersihkan toilet travel di Jalan Mapanyuki. Saya bilang sama yang koordinator, jama ko gaji kak, tapi kalau ada undian umroh kasih masuk namaku. Sampai tutup itu kantor ndak dapat. Saya pernah menjadi pegawai catering Jalan Harimau lorong 77A sama adik saya Lukman. Saya bilang itu yang punya catering namanya Bapak Reza, orang bau-bau. Betul ibu. Kemarin saya jemput itu tamu saya dari Malaysia. Saya jemput pakai mobil saya. Dia bilang, bah, boleh tahan bah ini mobilnya Ustadz. Itu mobil yang saya pakai barangkali belum cukup 5 seperti itu di Makassar. Dengan izin Allah. Kalau saya jadi pegawai dulu tidak dapat travel, tidak dapat umroh, sekarang saya punya travel sendiri, bahkan saya umrahkan orang. Kalau dulu saya menderita cari beasiswa, sekarang saya yang kasih beasiswa. Termasuk tadi saya landing, ada lagi orang Ustadz, ada anak yatim piatu saya kenal, bawa ke kantorku saya kasih beasiswa. Dulu tidak dikenal, sekarang hanya orang tidak pegang handphone yang tidak kenal das atletik. Nah, sekarang apa resepnya? Apa resepnya? 1, aqimis shalah, perbaiki sholatmu. Tidak mungkin ini dunia dalam genggaman kalau kau tidak sholat, cari tamati itu. Jadi kalau tuan-tuan yang dari Jawa, yang dari Sumatera, yang dari Sulawesi, yang dari Ambon, dari Ternate, kau datang ke sini cari dunia, tapi kalau tidak sembahyang kau, sampai mati kau tidak akan bisa kuasai itu dunia. Bagaimana ceritanya? Siapa yang punya dunia? Siapa yang punya dunia? Siapa yang punya dunia? Allah. Artinya apa? Tidak mungkin kau punya dunia kalau yang punya dunia kau tinggalkan. Saya kasih kau contoh. Saya akrab sama Kulasa. Saya sampai di sini di Ternate, di Nabire. Bos, laku ate Nabire. Mereka jual macam keliling-keliling. Tangoto. Bos, ada ini saya di Nabire. Saya mau keliling-keliling cari orang bungi, tapi tidak ada mobilku. Apa dia bilang? Tanam bos, gampang soal mobil. Tapi laku Pinrang teh. Tapi saya lagi di Pinrang, tapi tidak usah cemas. Nah telepon temannya, ada itu dasat ustaz di bandara, bawakan mobil, kasih full tangki, jangan lupa kasih pembeli oleh-oleh. Contoh, kau juga biar contoh cemburu juga. Contoh saja ini. 1 jam kemudian datang temannya Kulasa bawa mobil, lengkap dengan pembeli oleh-oleh. Ustaz, ini kiriman Naboska. Selesai urusanku. Kenapa? Saya teman sama yang punya mobil. Sebaliknya, tidak pernah kenal, tidak pernah baku tahu, tidak pernah ketiak. Telepon, oi Kulasa, pinjam dulu mobilmu. Naina telepon. Siapa dia telepon? Kapolres. Komandan, ada tukang tipu itu? Tidak kenal tiba-tiba pinjam mobil. Tukang tipu itu. Begitu juga dalam hidupmu merantau. Kau datang merantau sini ngontrak-ngontrak, kerja rugi, nge-grab hilang motormu, istrimu suka ngomel, suamimu jelek. Mengadulah kau kepada Allah. Kau tidak pernah sholat, sholatmu hanya hari Jumat,
paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur. Tiba-tiba masalahmu dalam rantauan, kau dikejar-kejar utang, banyak masalah dalam pekerjaanmu. Ya Allah, capek sudah saya ini. Jauh-jauh ku tinggalkan kampungku, ya Allah, capek sudah capek. Nah, Allah berfirman, malaikat, karena dia sudah capek hidup, cabut nyawanya. Ibu, dengar baik-baik, catat ini baik-baik. Yang tidak masuk akal saja bisa Allah lakukan, apalagi yang masuk akal. Tidak masuk akal, itu kata manusia. Kalau Allah yang mau, tidak masuk akal. Bagaimana dia mau masuk pergi haji? Nah, dia orang miskin, itu kata manusia. Kalau Allah yang mau, kun. Ibu, Bu, bisa itu perempuan hamil, tidak ada suaminya? Bisa? Jangan kau bilang, itu bukan tidak ada suaminya, sembunyi-sembunyi. Bisa ndak perempuan hamil ndak pernah disentuh laki-laki? Ndak pernah disentuh laki-laki, bisa? Menurut logika ndak bisa. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam hamil melahirkan Isa Al-Masih. Cuma sekarang banyak mau saingan Siti Maryam. Ada anak dan ada suaminya. Beleng-beleng. Pak, bisa ndak manusia dibakar masih bisa hidup? Dibakar, penuh lapangan api dilempar, bisa hidup? Ndak mungkin kata akal. Tapi kalau Allah mau, Ibrahim dibakar justru kedinginan. Ada di sini pernah tidur ndak pernah bangun-bangun 2 hari? Nah, beda pingsan ya, beda sakit. Tidur 2 hari ndak pernah bangun-bangun, 24 jam saja tidur ndak bisa, sakit semua badan. Tapi kalau Allah yang mau, bukan 2 hari, bukan 2 bulan, bukan 2 tahun, tapi berapa? 309 tahun tidur ndak pernah bangun. Ashabul Kahfi. Makanya kenapa mereka mau bisa begitu? Ndak masuk akal. Karena mereka dekat dengan Allah. Kalau kamu mau dekat Allah, pada cengit sempajammu. Ya, ibu-ibu, ini ibu-ibu ini banyak ndak sholat gara-gara apa? Jilbab. Apalagi kalau ada pengantin. Nak kucing. Ini bunga-bunganya di sini, pakai mirok begini jalan. Beleng-beleng. Ndak sholat gara-gara mikap. Ya, sembahyang Pak. Apa susahnya sholat? Haji, biar mau kok ada uangmu, ndak keluar porsimu, ndak haji. Biar keluar porsimu, ada uangmu, sakit, ndak haji. Puasa, biar kau kuat, tapi tiba-tiba kena ku penyakit yang ndak boleh lapar, ndak bisa kau puasa. Zakat, biar kamu mau kalau ndak ada uangmu, ndak bisa. Tapi sholat, apa alasanmu? Bilang aku, apa? Tidak ada kecuali malas atau pura-pura haid. Dia bilang suaminya, kenapa belum kau sembahyang? Nabi bilang, masih haid kak. Beli-beli, masih ada sedikit-sedikit. Nabi bilang suaminya, bohong. Apa bohong? Ku kasih lihat kau. Ya mah. Apalagi tidak sholat, tinggi pangkatnya, polisi, tentara. Dah. Kau kaya, kau kalah kaya Nabi Sulaiman. Kau sakit, kau kalah sakit Nabi Ayub. Kau tinggi pangkatmu, kau kalah Muhammad SAW. Kau cerdas, kau kalah Nabi Nuh. Ayo, kau gagah, kalah Nabi Yusuf. Tidak ada Pak. Kalau kau tidak sholat, kamu nol di hadapan Allah.
Kenapa Ustadz? Saya sudah 30 tahun datang Nabire. Kok ndak bisa punya rumah? Ndak sembahyang kok bos. Apa susahnya Allah kasih kau dunia? Apa susahnya? Saya sembahyang ya Ustadz. Betul kau sembahyang, tapi putus-putus. Nah bilang orang Bugis, mas sampaja manupasi. Apa itu manupasi? Manupasi? Maga pasi, mapedi pasi, mas sampaja sih. Maga pasi, engkau pasi masalahna, mas sampaja manupasi. Manupasi? Sholat pak, kecil. Ustadz, saya tidak bisa berdiri, duduk. Ustadz, baru kak tobat, mu'allaf. Baca itu buku tuntunan sholat. Boleh, boleh. Kau pegang ini buku sholat. Baca itu Al-Fatihah. Nggak tahu bahasa Arabnya, bahasa Latinnya kau baca. Allah tahu kau baru belajar. Allahu Akbar. Allah. Nah lihat kau anakmu ketawa, panggil li. Ini mina karena bapak dulu ndak pernah belajar, maka belajar kau nak supaya tidak seperti bapak. Apa pi alasanmu? Apa pi? Ndak bisa kena air tayamum? Apa pi? Di tengah hutan ke Ustaz, di tengah hutan boleh sholat, ndak ada karpet, di pasir, di tanah, ndak ada air tayamum. Kalau tanah, sudah itu kasih begini. Jangan sampai kau kasih begini pasir langsung kau tutup. Ndak sembahyang kau itu. Kenapa? Pasir. Agapi. Bu, saya sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Ayalah sholat, asar lagi. Tidak ikhlas kok. Saya sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi main-main. Iya karena budua. Dinas surat. Kau ketawa karena kau begitu bayangkan dirimu toh. Sampai ada ibu-ibu tanya ke Ustaz, bisa orang sembahyang tidak pakai BH? Kenapa Ustaz? Panas. Boleh tapi bagaimana itu kalau ruku kok? Kan lempar-lempar. Salatullah salam ala toha. Salatullah ala yasin habibillah. Bu, dengar yang tidak sholat dengar. Dia puasa, baik sifatnya, suka sedekah. Kalau Ramadan dia pabuka, tapi tidak sholat. Nanti Nabi bilang Tuhan, ibu ini pahalamu 10 karung. Ini pahalamu. Mana kuncinya? Apa? Sholat. Oh, tidak ada. Nabi bilang Tuhan, sebagai maha adilnya saya, semua kebaikanmu saya jawab. Semua kebaikanmu saya balas. Ini tapi tidak bisa kau ambil amalmu karena kau tidak punya kunci. Orang yang sholat sampainya manupasi, ada kuncinya, tapi CPI, rusai, bisa dibuka? Tidak bisa, maka mesti lengkap. Bisa dibuka Ustaz, kita kasih palu-palu. Itu di dunia. Kalau di akhirat, belum sampai palu-palumu, lebih dulu kau dipalu-palui. Ya, resep pertama, orang yang tidak sholat, semua amalnya tidak ada gunanya. 2, orang yang sholat, menurut Quran dia orang kafir. Nabi bilang begini Pak, batas antara kekafiran dan keislamanmu, kau kafir atau Islam, bukan sekedar kamu keluar Islam. Biar kau tetap Islam, tapi tidak sholat, kata Nabi, kamu kafir. Bahkan Imam Syafi'i menghukuminya, orang yang tidak sholat dan mati,
jangan kau solati jenazahnya. Itu baru di dunia, jangan solati jenazahnya. Menurut Quran, buka surah Al-Fat 29. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asidda'u alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Tanda umat Muhammad itu kamu lihat mereka ruku dan sujud. Pak, Bu, halo Bu, Pak, kalau selama ini masih putus-putus sholat, pulang dari pengajian ini, percaya Bapak sudah dapat hidayah paling besar dalam hidup. Kalau yang selama ini masih tidak sholat sama sekali, pulang dari pengajian, mulai dia sudah sholat, insya Allah sudah berkah hidupmu. Yang mereka sudah sholat, jangan puas cukup sampai di situ. Ayo hidupkan sholat jamaah. Kalau mau melihat orang non muslim, ada Islam di Nabire, hidupkan sholat jamaah. Alhamdulillah di Nabire ini Pak, ramai sholat jamaah. Apalagi kalau subuh, penuh masjid. Sampai di luar, tidak ada di dalam. Ayo Pak, Bu, bapak-bapak yang sudah tua, yang sudah muka-muka sakaratil maut, rajinlah ke masjid, ya. Kalau laki-laki malas ke masjid, itu sebaiknya kasih kudung, cala bayi itu, ke masjid. Ada orang bilang, kenapa kau tidak ke masjid? Satu, sebabnya dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau dipasang sama pengumuman ketua KKSS, siapa yang datang sholat berjamaah dikasih pembeli pulsa 200.000, beras 10 kilo, minyak 5 liter, telur 2 rak. Saya yakin sholat subuh jam 5, jam 10 malam sudah penuh. Kenapa? Karena nak lihat pahalanya. Ya, Bu, Ibu datang kalau dekat dengan masjid rumah Ibu, datang ke masjid. Kalau di masjid kenapa Ustadz? Lebih khusyuk. Kalau di rumah banyak gangguan Ibu. Allahu Akbar. Bunyi kasetnya anak-anak. Cikampek, Tasikmalaya. Tidak sadar ki begini toh maki goyang. Iya toh? Banyak gangguan. Begitu kalau di rumah banyak gangguan Ibu. Allahu Akbar. Tiba-tiba kucing lewat. Nah sudah menggoreng ikan, lupa tutup. Nah pasti ndak husuk mako Ibu. Yang kau pikir labet nih balik capuk nih. Akhirnya apa? Dia bilang, Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu, iya toh? Kalau di rumah Ibu ndak ditahu. Sudah mah ini tahayat atau belum? 2 mini atau 3? Tapi kalau di masjid, semua gangguan itu tidak ada. Ada yang bilang, Ustadz, tidak bisa beda pergi masjid perempuan. Siapa bilang? Tidak ada ayat, tidak ada hadis yang melarang perempuan ke masjid. Perempuan kata Nabi tidak dianjurkan. Tapi kalau mau ke masjid, jangan dilarang. Kenapa dulu perempuan tidak dianjurkan? Karena dulu perempuan kalau keluar rumah tidak aman. Bisa jadi diculik dan diperkosa. Sekarang ibu-ibu aman. Apalagi kalau usia tak sudah 60 tahun. Siapa mau culik ibu? Sibuknya itu. Diculik. Barangkali ibu yang bilang, culikan. Ya, Bu, jamaah, adik-adik, tanya itu kulasa. Saya dari kecil sudah hidup di masjid. Saya ini tidak pernah pesantren. Tidak pernah saya pesantren. Dulu mau pesantren ke Balangang, tapi lebih mahal, bapakku tidak jadikan saya di pondok. Jadinya SMP. Tapi saya belajar agama, masjid. Waktu itu, kalau Ramadan, saya tidur di masjid. Apa kerjaku? Teriak-teriak kalau sudah jam 2. Sahur.
Itu kerja saya, kulas hak, bawa motor. Makanya dia terdampar di Nabire. Di Nabire ngurus motor. Kenapa dulu orang sholat jamaah saya sahur. Adik-adik, bapak-bapak, ajak anakmu ke masjid. Teman-temanku dulu remaja masjid, alhamdulillah, tadi saya buka di grup saya, ada di Korea lagi khotbah. Ada lagi teman saya rajin di masjid, sekarang sudah pegawai bank, menjadi bos. Tidak ada orang susah hidupnya kalau dia dekat dengan Allah. Kau dekat saja sama Kapolres, aman masalahmu. Iya toh? Kau dekat sama bupati, aman bisnismu. Apalagi kalau dekat dengan Allah. Masa dekat dengan Allah disusahkan hidupnya? Tidak mungkin. Iya, maka resep pertama, dekati Allah, sholat. Sudah sholat, berjamaah ke masjid. Dua resep kedua, birrul walidain. Saya selalu lihat jam ibu, bukan karena jamku bagus, tapi 9:30 saya harus tinggalkan tempat ini karena pesawat saya jam 10. Apa? Bu, bisa sampai 2 jam? Bisa Pak? Serius? Saya yang tidak bisa. Salah lain waktu. Resep kedua, birrul walidain. Baik-baik kau sama orang tuamu. Umar bin Khattab pernah bertanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya, siapa yang saya taati? Apa jawabannya Nabi? Ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Paham? Coba ulang bedek. Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Setuju Pak? Setuju? Apa mau setuju? Nah suamimu, istrimu saja sudah pegang rebut, tidak bisa kau ambeki. Kau bilang ganti-ganti saya itu. Istrimu nonton drama Korea, langsung kau bilang, bu ganti itu berita. Apa ganti-ganti? Tapi kau tidur situ, terlambat kau lagi besok buka toko. Mau poligami. Minta kau benena. Tapi kami orang Patinjo, tidak ada takut sama istri. Tidak ada orang Patinjo. Cuma kami orang Patinjo, istri kami yang lebih berani. Ya, saya jelaskan dulu, saudara-saudara, sedulur-sedulur, Patinjo itu bahasa yang hanya ada di kampung saya. Beda di apa? Pindrang itu umumnya Bugis. Masuk Pare-Pare, jalan terus, kota Pindrang, terus ada kampung namanya Desa Bungi. Itu kalau lewat dari itu sudah masuk Sulawesi Barat, perbatasan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Bukan Bugis, tapi Patinjo namanya. Mamaku orang Bugis, bapakku Patinjo. Hebatnya ibu bapak saya itu saling bicara dengan bahasanya masing-masing, tidak saling mempengaruhi bu. Misalnya bapakku bilang lopea melo kumande, nah bilang mamaku engkana tuh loni mandre. Tidak saling mempengaruhi dia. Makanya saya pandai bahasa Patinjo, pandai juga bahasa Bugis. Itulah hebatnya orang tua saya, tidak saling mempengaruhi. Masya Allah. Nah ini Patinjo. Resep kedua, birrul walidain. Kenapa harus berbuat baik sama orang tua? Satu, itu yang tadi 3. Ibu, bapak. Kenapa 3 kali disebut? Karena ada penderitaan 3 ibu, penderitaannya 3 jenis yang tidak bisa ditanggungi di bapak-bapak. Apa itu? 1, hamil. Pernah rasakan hamil bu? Enak?
Kenapa paling keulang-ulang? Menderita toh. Waktu hamil jalannya saja saya biasa stres lihat. Begini jalan. Oh. Kalau mau duduk kasih yang itu standar samping. Iya toh. Ibu-ibu masih ingat waktu hamil? Masih. Ada ndak ibu-ibu hamil duduk tidur tengkurap? Ada? Berapa lama ibu tidak tengkurap? Berapa lama? 9 bulan. Berani itu ibu tidak tengkurap. 9 bulan. Tidurnya hanya begini. Kita Pak laki-laki 1 bulan saja tidak tengkurap, pusing Pak. Inilah hebatnya perempuan. 2, ibu-ibu, 2. Apa itu? Melahirkan. Masih ingat waktu melahirkan? Masih. Ada ndak melahirkan senyum? Mentang-mentang dia kaya, keluar kau nak. Ndak, maka tadi masa tu. Ya ibu. Ya, ada ibu-ibu keluar anaknya. Cedepi. Lihat ibu. Begitu susahnya melahirkan, ada ibu yang meninggal melahirkan anaknya. Dan hebatnya itu ibu, kalau lahir anaknya cacat, justru itu paling sayang. Dan hebatnya itu ibu melihara anak, pergi pengajian, nah bawa juga anaknya. Kadang-kadang Ustaz Nasesa. Iya toh, ibu. Dulu saya waktu kecil, kalau pergi kasih yang pengantin ibu-ibu, nah bawa anaknya. Begitu menangis langsung nakoti. Bapak-bapak di samping ibu. Sekarang sudah tidak ada begitu kan? Itulah ibu. Yang ketiga, ibu-ibu masih ingat apa yang ketiga penderitaan ibu? Menyusui. Apalagi kalau tumbuh giginya. Anda bayangkan semua ibu-ibu ini. Ada. Halo, mutuakan. Iya teh bu. Iya bu. Ada ndak ibu-ibu digigit? Kok gigit saya? Ndak, dia bujuk itu dah. Aduh lepas kau nak. Ya toh, siang anaknya, malam. Iya teh bu. Iya. Makanya itulah penderitaan orang tua. Bu. Siapa yang mengandung suamimu ibu? Siapa? Ibunya. Siapa yang melahirkan suaminya ibu? Ibunya. Siapa menyusui suaminya ibu? Dulu waktu anak kecil. Siapa? Sekarang siapa yang terima penghasilan suaminya? Siapa yang menerima penghasilan suamimu? Jawab dulu. Siapa yang terima penghasilan suamimu? Bilang saya. Siapa? Makanya ibu, kalau kau kurang ngajar sama mertuamu, itu penyebabnya tidak ada keberkahan rumah tanggamu. Sekarang istri banyak yang rajin sholat, rajin majelis taklim, tapi kurang ngajar sama mertuanya. Suaminya merantau ke sini, punya rumah, punya mobil. Begitu suaminya mau transfer ke mamaknya, apa dia bilang? Mamakmu terus. Mamakmu. Pilih kau, saya istrimu tinggalkan rumah atau kau mamakmu. Dengar kau ini suami. Hei, kalau ada istrimu bilang begitu, jangan kau tawar-tawar. Langsung kau bilang, saya pilih mamaku, kau keluar dari rumah. Apa laki-laki takut sama istri? Tidak masuk di akalku saya kalau ada laki-laki takut sama istri. Bagaimana ceritanya Pak? Nah kau yang kasih uang. Kita yang setengah mati cari uang merantau ke sini.
Setengah mati kita cari uang untuk kasih senang bajunya. Lalu kau takut sama dia. Menangis Ustaz. Kenapa kalau menangis sih? Mengamui. Nah kasih pecah piring. Bantu kasih pecah itu piring. Nah banting semua gelas. Bantingi juga. Yang penting jangan kau sentuh badannya. Nah pecahkan piring. Kasih pecah juga. Nah kasih pecah televisi. Alhamdulillah berhenti nonton. Pak dengar baik-baik. Piring, gelas, TV boleh dibeli kembali. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Itulah yang takbir yang takut sama istrinya, Pak. Bu. Halo Bu. Mau sukses merantau, jangan kau lupa orang tuamu. Ada kau dapat 1 juta, kirim 100.000. Lalu titip doa, Mak, saya belum bisa kirim Ki banyak-banyak. Tapi saya tidak pernah lupa Ki Mak. Doakan saya supaya suamiku semakin banyak rezekinya, banyak lagi saya kirim. Mamakmu bilang amin, itulah yang membuat Allah tambah rezekimu. Tapi kalau kau merantau kau lupa orang tuamu, itu yang membuat kamu tidak pernah bahagia. Saya pintar tidak, saya cerdas tidak, tapi saya urus ibuku. Tanya itu sekampungku yang ada di sini. Zaman saya susah, tidak ada yang perhatikan kita. Ibuku kalau ada pengantin, tidak pernah kasihan duduk di depan, selalu di belakang. Bagian apa? Bagian cuci piring. Karena yang di depan harus haji. Yoloki haji. Iya puang haji yoloki. Ini tosi, ini si puang haji. Mamaku ndak haji, cuci piring. Sampai saya di sampingnya tuh, sampai basah dasternya. Kalau ada mi pengantin, Nabi bilang orang, engkau ni buat tinge, boleh ni buat tinge, boleh ni. Datang itu mamaku kodong ngintip. Sekarang mamaku orang banyak cari mau foto minta didoakan. Bapakku saya bikinkan masjid di kampung namanya Masjid Bani Abdul Latif. Mamaku saya bikinkan masjid di Makassar namanya Masjid Hajjah Sitimang. Selalu ramai orang datang ke situ. Banyak orang kaya di kampungku. Tidak takabur saya Bu. Tapi rasa-rasanya hanya saya yang antar jemput mamaku pakai helikopter ke Makassar. Makanya Allah kasih saya rezeki. Ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Maka ibu-ibu, jangan kau lupa orang tuamu. Saya tidak masuk akal kalau ada ibu yang tidak menghormati orang tua. Nah kalian ini rasakan bagaimana hamil, bagaimana melahirkan, bagaimana menyusui, bagaimana membesarkan anak. Kenapa setelah ada orang tuamu, kau pergi merantau, kau lupa orang tuamu? Kirim pulang pengajian ini, kau transfer ke orang tuamu. Ada mi berkahnya ini pengajian. Pak, bagaimana anak kita mau baik? Dari kecil kita tidak ajar agama. Mama saya dulu kalau diajar, dia bilang, dek gaga waramparana lakiku, karena mamaku Bugis. Dek gaga waramparana lakiku, anakku tuh nalu rusuh, mudah-mudahan anakku matu pada cengi tua-tuaku. Jadi itu Bu, kalau suamimu nakal biar nih, dia masuk neraka, ibu masuk surga. Itulah hebatnya perempuan, dosanya suami kau tidak tanggung. Makanya jangan kau periksa terus HP-nya. Tidak ada gunanya kau periksa HP-nya suamimu. Kalau kau periksa, kau dapat lope-lope. Mau kau apa? Mau kau apa? Mau kau diceraikan, mampu kau janda. Anggaplah kau mampu janda, mampu kau dapat yang yakin lebih baik. Lebih baik jangan urus HP, urus anakmu. Urus anak. Suamimu nakal, nanti ini anak besar dia tahu mana orang tuanya yang lebih perlu disayang. Tidak, HP dia terus kau jaga, HP-mu. Kau dapat lope-lope, mau kau apa? Saya bilang sama mamanya, Cek, ini HP-ku. Kalau dapat kau mantan apa? Nah bilang, masih sering kipale WhatsApp bantah. Namanya mantan.
Mantan itu tidak seperti aplikasi, boleh di-delete. Ini mantan tidak mungkin hilang di hati. Ibu juga tuh ada mantanmu toh, tidak mungkin hilang. Ini bukan mesin yang bisa dihapus. Tapi yang penting kau jadi istriku. Itu. Mau kau pilih mantan atau jadi istri? Mantan terindah atau istri? Biar indah tetap mantan. Makanya jangan mau kau periksa HP-nya suamimu. Satu kau periksa, masih anak sembunyi di mobilnya. Kenapa kau tahu? Saya pelakunya. Masih mau kok? Lebih baik jaga anakmu. Bagaimana jaga anak? Jangan kasih makan uang haram. Jangan kau kasih makan uang pilkada. Tidak ada anak di sini di Dabire mati kelaparan. Tapi mati narkoba pasti ada. Berarti tidak usah cemas perutnya anakmu. Yang kau cemaskan, pandai tidak anakmu ngaji. Pandai tidak sholat. Kalau kau urus anakmu, masa tuamu dia yang ngurus kau. Tapi kau jauh-jauh kau merantau, anakmu kau tidak urus agamanya, uang terus kau cari, lupa pendidikan agama. Begitu kau tua, tidak nak urus kau. Maka ibu urus anak. Tidak ada orang mati kelaparan. Masih ingat lagu? Waktu tak kecil. Masih ingat? Ada itu lagu, cicak-cicak di dinding, diam-diam. Datang hap lalu. Coba, itu cicak kan di dinding ji. Nyamuk terbang, bagaimana dia bisa makan? Nah satu terbang, satu di dinding. Iya toh? Tapi bilang, apa nak bilang lagu? Diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Tidak ada bilang cicak lompat ke nyamuk. Setengah mati cari nafkah itu cicak kerja. Iya toh? Bu, jaga anak. Pak, jangan kasih uang istrimu uang haram. 3, rahasia supaya bisa sukses. Utlubul ilma. Kasih belajar anak-anak kita. Makanya saya selalu bilang kalau ketemu tokoh-tokoh asli Papua, saya bilang kalau mau maju tanah Papua, banyakkan sekolah. Bangun sekolah-sekolah yang baik. Panggil guru-guru yang hebat datang ke tanah Papua. Gaji berkali lipat. Insya Allah maju tanah Papua. Kau lihat saya bu. Lihat saya bu. Lihat saya. Jelek, hitam, pesek, pendek. Apa hebatnya ini? Tapi saya memang tidak gagah. Tapi saya penuh pesona. Mana buktinya ibu? Mau semua kau foto toh? Apa karena saya gagah? Tidak, karena saya punya ilmu. Maka sekolahkan, belajar. Allah janji, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah mengangkat beberapa derajat di antara kalian, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Maka jangan pernah berpikir, bagaimana mau sekolah nah bapakmu tidak jelas. Bapaknya tidak jelas gajinya, Tuhannya maha kaya. Saya telah buktikan. Lihat itu gelar saya. Lihat begitu gelarku. Banyak nah. Dr. Haji Dasat Latif, SSOS, Sarjana Sosial, SAG, Sarjana Agama, MSI, Master Science, PhD, Philosophy of Doctor. Sesak napas orang sebut pak. Doakan saya tahun depan profesor. Apa karena kaya? Tidak. Tapi karena saya dulu kuat belajar. Dengan catatan, sudah punya ilmu, iman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Iman dan ilmu Allah angkat derajatmu. Apa susahnya Allah kalau Allah yang mau? Allah angkat derajat kita pak. Maka kasih sekolah anak. Saya ingat sekali dulu bapak saya kalau soal belajar, duduk pakai, padahal waktu itu masih pakai lampu pelita, bukan kompor gas. Kaleng susu, di lubang
ambil sumbu kompor, masuk minyak tanah. Selesai belajar begini, hitam semua hidung. Saya dapat itu Pak, tetanggaku itu sudah pakai listrik, saya masih pakai lampu begitu. Tapi itu bapakku di meja, bacai. Kalau 1 lembar kau baca, 2 lembar kau baca, tidak mungkin tidak ada singgah di otakmu. Kau mau pintar atau tidak, bacai. Nah sekarang anak-anak kita game. Siapa yang salah? Orang tuanya. Masih kecil kok kasih game. Akhirnya apa? Naik lagi apa? Judi online. Sudah judi online, pinjam online. Sudah pinjam online, bunuh diri karena banyak utangnya. Ajari anak-anak kita Pak. Bilang sama mana? Belajar kau nak. Urusan pembayaran saya punya urusan. Dan sekarang di periode Pak Prabowo, alhamdulillah sekolah gratis. Kecuali mau di swasta Pak bayar. Kalau negeri gratis. Tidak penting dia negeri swasta mahal tidak. Yang utama pendidikan anak di rumah, bukan di sekolah. Maka tuan-tuan Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah resep ketiga. Ajar anak, suruh sekolah. Pertama sholat, yang kedua birrul walidain, yang ketiga nuntut ilmu. Kalau ini kita 3 lakukan, maka janji Allah, maqamam mahmuda, saya angkat derajat. Tuan-tuan ibu bapak yang saya muliakan, kita sebagai perantau orang sini, saya yakin di sini semua perantau, ya kan? Ya kan? Saya mau tanya kira-kira bapak ibu, bu, ale bu, kalau misalnya datang merantau ke Nabire, tidak nyaman di Nabire, ada pilihan? Ada? Ada. Pulang lagi di kampung. Ya toh? Bu, ya toh? Nah, mendaftar PNS tidak lulus tahun ini, ada pilihan? Ada. Jamaki jadi pegawai swasta saja. Iya toh? Bu, ikut pilcaleg gagal, ada pilihan? Ada. Tanding lagi 5 tahun yang akan datang. Suamimu nakal, tidak bertanggung jawab, tukang judi, ada pilihan? Pulangkan saja aku pada ibuku, atau lihatlah tanda merah di bekas sering kau lakukan. Berarti orang tua semua di sini, Pak. Lagu-lagu zaman dulu ini. Ya toh? Artinya apa? Menderita di dunia masih ada pilihan. Susah kau di Nabire, masih ada pilihanmu. Tapi bapak-bapak, istrimu cerewet, ada pilihan? Ada pilihan? Ada 2 pilihan, tambah atau cerai. Masih ada pilihan kalau susah di dunia. Tapi kalau masuk kubur ada pilihan? Ada pilihan? Tidak ada. Masuk pilihan kubur, ndak enak deh, keluar dulu. Viral kau 1 dunia kalau kau keluar kubur. Maknanya kalau masuk kubur kau menderita, tidak ada pilihan. Dan kalau kau mau nyaman di kubur, 1, perbaiki sholatmu. 2, anak yang soleh dan soleha. Anak yang soleh dan soleha. Kalau ibu meninggal, siapa yang doakan? Suami. Kawin lagi bu. Apa? Anak yang soleh dan soleha. Yang ketiga, kalau punya ilmu baik, insya Allah ilmu itu akan menjadi amal jariah di kubur. Maka amalkan 3 ini. Dimanapun kita merantau, dimanapun tanah dipijak, maka Allah janji, maqamam mahmuda, saya angkat derajatmu. Pesan terakhir, kita semua pendatang di negeri Papua ini, saya mewakili umat muslim menyampaikan kepada saudara-saudara penduduk tanah Papua, terima kasih atas budi baik bapak-bapak, kakak-kakak yang ada di Papua ini, yang mau menerima saudara kami muslim mencari nafkah dan hidup di tanah Papua.
Kami yakin jika Bapak, Ibu, kakak-kakak tidak menerima kami di sini, entah kemana lagi kami mencari nafkah. Maka kalian para pendatang, hormati penduduk lokal, hargai penduduk tempatan, supaya kita saling menjaga tanah Papua ini. Karena di sini kita hidup, di sini kita beribadah, di sini kita cari nafkah, dan di sini kita berharap menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam iman. Terima kasih atas kedatangannya semua. Mohon maaf tidak sempat berfoto-foto karena waktu yang terbatas. Meskipun kita tidak berjabat tangan, tapi hati kita sudah berjabat. Insya Allah dalam waktu dan kesempatan yang akan datang, kita akan jumpa lagi di tempat ini. Terima kasih atas segala kehadirannya, terima kasih atas segala kebaikannya. Mudah-mudahan Allah membalas segala kebaikan itu. Jika ada kata dan kalimat yang hilaf, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz doa